Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Komalasari SPD dari SMA Negeri 1 Wanayasa Purwakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang novel. Pengertian: novel adalah karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sikap setiap pelaku. Ciri-ciri novel: 1. Memiliki lebih dari satu alur. 2. Tokohnya banyak. 3. Tema lebih kompleks. 4. Mengandung konflik yang mengakibatkan perubahan nasib pelaku utama. Yang kelima, perwatakan dibahas secara mendalam. Adapun jenis-jenis novel berdasarkan genre: 1. Ada novel romantis, yaitu yang mengisahkan masalah percintaan. 2. Novel horor, yaitu novel yang isinya menakutkan. 3. Novel komedi, yang isinya berupa kelucuan. 4. Novel inspiratif, yaitu novel yang dapat memberikan inspirasi kepada para pembacanya. 5. Novel sosial budaya, yaitu yang berisikan latar belakang sosial atau budaya setempat. 6. Novel psikologi, yaitu novel yang lebih menonjolkan kejiwaan para pelakunya. Yang ketujuh, novel sejarah, yaitu novel yang berisi latar belakang sejarah. Jadi peristiwanya digali dari sumber sejarah, kemudian ditambahkan imajinasi agar novel itu menjadi menarik. Yang kedelapan, ada novel petualangan yang berisikan petualangan tokoh-tokohnya. 9. Novel misteri, yaitu novel yang berisi teka-teki yang harus dipecahkan. 10. Ada novel saga, yaitu novel keluarga. Dan ke-11, novel fantasi, yaitu novel yang isinya hal-hal yang sangat fantastis, kadang-kadang tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Contoh novel Harry Potter. Yang ke-12 adalah novel fiksi ilmiah. Novel fiksi ilmiah ini novelnya fiksi, tapi di dalamnya ada hal-hal yang bersifat ilmiah yang membutuhkan pemahaman yang mendalam dari para pembacanya. Contoh novel fiksi ilmiah adalah Supernova karya Dewi Lestari. Berikutnya, menafsir pandangan pengarang dalam novel. Karena novel itu merupakan hasil imajinasi pengarang, nah bagaimana kita bisa menafsir pandangan pengarang dalam novel tersebut? Adapun langkah-langkahnya: 1. Membaca keseluruhan isi novel. Yang kedua, kita harus memahami isi novel tersebut. Yang ketiga, kita harus mengetahui biografi pengarangnya. Dan yang keempat, mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan novel. Biasanya pengarang tidak terlepas dari latar belakang kehidupannya. Jadi kalau misalnya dalam novel itu digambarkan latarnya sebuah desa yang masih terbelakang, yang penduduknya masih miskin dan bodoh, itu bisa jadi karena kehidupan pengarang juga tinggal di sebuah desa yang masyarakatnya kebanyakan masih miskin. Yang kelima, unsur pembangun novel. Novel dibangun atas unsur intrinsik dan ekstrinsik. Adapun yang termasuk unsur intrinsik adalah tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Tema adalah ide dasar yang menjadi fondasi dalam cerita. Sedangkan alur adalah jalan cerita. Latar itu merupakan setting, ada latar waktu, tempat, dan suasana. Kemudian tokoh dan penokohan.
Tokoh adalah para pelaku dalam novel tersebut, sedangkan penokohan adalah bagaimana cara pengarang menggambarkan watak para tokoh. Yang kelima, sudut pandang, yaitu bagaimana posisi pengarang ketika dia menulis cerita. Apakah dia terjun langsung sebagai pelaku utama, sebagai pelaku cerita, ataukah hanya sebagai dalang yang menceritakan kehidupan orang lain. Jadi ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan pengarang yang ingin disampaikan kepada pembaca. Sedangkan unsur ekstrinsik itu adalah unsur luar yang tidak ada kaitannya dengan kesusastraan, tapi pengaruhnya begitu terasa dalam karya tersebut, yaitu bisa berupa nilai-nilai kehidupan. Misalnya ada nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, nilai sejarah, dan lain-lain. Dan yang kedua, biografi pengarang, yaitu bagaimana latar belakang pengarang bisa mempengaruhi hal-hal yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang keenam, unsur kebahasaan. Dalam menulis karya sastra, khususnya novel, pengarang sering sekali menggunakan gaya bahasa atau majas. Ada gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, dan perulangan. Sedangkan pengarang biasanya paling sering menggunakan majas perbandingan. Dan yang ketujuh adalah citraan. Citraan adalah hal-hal yang berkaitan dengan penginderaan. Contoh, indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lain. Demikian yang dapat saya sampaikan video pembelajaran tentang novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.